Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah pemeluk Islam setelah 12 tahun Nabi berdakwah di Makkah hanya sekitar 1.000 orang. Namun setelah hijrah, hanya dalam waktu 10 tahun jumlah pemeluk Islam telah melampaui angka 100.000 orang. Kota Makkah berhasil dikuasai dan Islam menyebar ke berbagai wilayah di negeri Arab. Hijrah bagaikan pintu menuju kemenangan. Tetapi tanpa kunci, pintu tersebut tidak akan terbuka. Apa kunci dari keberhasilan ini? Berikut penjelasan mengenai kunci dari hijrah dan kemenangan serta kejayaan Islam. Pada tahun 12 kenabian, bagai pintu kemenangan dakwah Nabi SAW. Sedang kunci dari pintu tersebut adalah Bai'atul Aqabah, sumpah atau ikrar setia Aqabah, yang dilakukan oleh penduduk Yathrib. Pada tahun sebelumnya, Nabi telah bertemu dengan 12 orang dan berjanji untuk bertemu di tahun depan. Untuk memenuhi janji itulah, maka pada tahun 12 kenabian datang 75 orang Yathrib, 2 di antara mereka perempuan. Mereka datang ke Mekah untuk melaksanakan haji dan pertemuan dengan Nabi dilakukan secara rahasia. Pada suatu malam, dengan sembunyi mereka memanjat lereng Gunung Aqabah. Nabi datang bersama pamannya Abbas yang saat itu belum memeluk Islam. Abbas membuka pertemuan dengan menjelaskan bahwa selama ini Bani Hashim telah melindungi Nabi dari berbagai gangguan mereka yang menentang dakwahnya. Dan kini Abbas meminta kesanggupan penduduk Yathrib untuk mengambil alih peran melindungi Nabi. Setelah mendengar keterangan Abbas, pihak Yathrib mempersilahkan Nabi menyampaikan pendapatnya. Setelah membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menerangkan mengenai ajaran Islam, Nabi berkata, "Saya minta ikrar kalian untuk membela saya seperti membela istri dan anak-anak kalian sendiri." Salah satu tokoh rombongan Yathrib, Al-Barra' bin Ma'rur, menyatakan siap berikrar. Ia berkata, "Rasulullah, kami berikrar. Kami adalah ahli bertempur yang sudah mewarisi dari leluhur kami." Sebelum Al-Barra' selesai bicara, Abu Haytham menyela, "Rasulullah, kami dengan orang-orang Yahudi terikat perjanjian yang akan kami putuskan. Tetapi apa jadinya kalau kami lakukan ini, lalu Tuhan memberi kemenangan kepada Tuhan? Apakah Tuhan akan kembali dan akan meninggalkan kami?" Nabi tersenyum dan berkata, "Tidak, saya sehidup semati dengan kalian. Kalian adalah saya dan saya adalah kalian. Saya akan memerangi siapa saja yang kalian perangi, dan saya akan berdamai dengan siapa saja yang kalian ajak berdamai." Saat mereka telah siap berikrar, Abbas bin Ubadah datang menyela dengan berkata, "Saudara-saudara dari Khazraj, untuk apa kalian memberikan ikrar kepada orang ini? Jika harta benda kalian habis dan pemuka kalian mati terbunuh, kalian akan menyerahkan dia kepada musuh. Maka lebih baik dari sekarang tinggalkan saja dia. Kalau itu yang kalian lakukan, ini adalah satu perbuatan hina dunia akhirat. Tetapi sebaliknya, bila kalian memang dapat menepati janji, sekalipun harta kalian akan habis dan bangsawan akan mati terbunuh, maka silahkan saja kalian terima dia. Itulah satu perbuatan yang baik di dunia dan sampai akhirat." Mendengar penjelasan ini, serentak mereka menjawab, "Akan kami terima, sekalipun harta kami habis, bangsawan kami terbunuh. Tetapi, wahai Rasulullah, kalau kami tepati semua ini, apa yang akan kami dapat?" Mereka, kaum Ansor, penduduk Yathrib Madinah, siap berkorban harta dan jiwa. Tetapi jika berhasil, apa yang akan mereka dapat? Dan apa jawaban Nabi dengan pertanyaan ini? Apakah Nabi menjanjikan nanti bila menang kebun mereka akan subur, atau harta mereka akan melimpah, atau mendapatkan pangkat, kedudukan, dan lain-lain? Ternyata jawaban Nabi SAW hanya satu kata dan singkat. Dengan tenang dan pasti Nabi menjawab, "Surga." Tidak ada janji lain dari Nabi kecuali hanya satu kata, surga. Dan dengan keyakinan serta keimanan yang menghunjam di dada, mereka semua mengulurkan tangan berikrar dan berkata, "Kami berikrar mendengar dan setia di waktu suka dan duka, di waktu bahagia dan sengsara. Kami hanya akan berkata yang benar di mana saja kami berada, dan kami tidak akan takut siapapun atas jalan Allah ini." Bermula dari Bai'atul Aqabah, akhirnya umat Islam dan Nabi SAW berhijrah ke Yathrib, dan nama kota Yathrib lalu dirubah menjadi Madinah.
Penduduk Madinah yang kemudian dikenal dengan kaum Ansor menepati janjinya. Mereka menerima Nabi dan kaum Muhajirin dengan menampung dan menanggung hidup sampai berbulan-bulan. Kualitas keimanan seperti inilah yang menjadikan Islam menang. Tidak sampai 10 tahun kemudian jumlah umat Islam telah melampaui angka 100.000. Kaum Ansor telah mengorbankan harta dan jiwa untuk Nabi. Mereka hanya mengharapkan apa yang pernah dijanjikan oleh Nabi. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan dunia, tetapi surga. Pengorbanan kaum Ansor ini diabadikan Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Karena pertolongan dan pengorbanan kaum Ansor, Nabi sangat mencintai mereka. Bahkan dalam Al-Quran Allah memaklumkan keridhoannya dan menegaskan apa yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yaitu surga. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.